Teknologi pemotong yang mustahil. Di YouTube banyak beredar video alat pemotong logam yang memotong logam menggunakan air, teman-teman. Dan alat tersebut dinamakan water jet. Dan kita pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin air yang sedemikian rupa dapat digunakan untuk memotong logam yang sangat keras? Pada zaman dahulu, mungkin banyak orang yang akan tertawa jika dikatakan bahwa air bisa memotong sebuah pedang atau besi yang besar sekalipun. Namun, imajinasi ini tergambar seperti teknologi alien atau hal yang sangat maju tentunya, jika tidak diiringi dengan ilmu fisika dan sains lainnya. Alat yang mampu mengiris logam atau bahan lain yang menggunakan jet air dengan kecepatan tinggi dan tekanan, atau campuran air dan bahan abrasif ini. Yaitu proses ini pada dasarnya sama dengan erosi air, teman-teman, yang ditemukan di alam tetapi sangat cepat dan terkonsentrasi. Dan alat ini digunakan dalam pabrikasi atau pembuatan suku cadang untuk mesin dan perangkat lainnya. Dan tahukah kita, ini adalah metode paling disarankan apabila bahan yang dipotong peka terhadap suhu tinggi yang dihasilkan oleh metode lain, seperti penggunaan laser. Dan aplikasi ini bisa dijumpai dalam beberapa macam industri, dari pertambangan ke luar angkasa, di mana digunakan untuk operasi seperti pemotongan, membentuk, ukiran, dan pelubangan. Nah, mendengar water jet pada saat ini mungkin adalah hal yang lumrah dan biasa saja bagi kita, dan alat ini dapat diperjualbelikan. Dan kita saat ini yang akan gantian tertawa karena melihat masa lalu. Hal ini karena kemungkinan melihat hasil karya dari peradaban masa lalu, salah satunya seperti Puma Pungku yang berhasil mencapai jenis pemotongan yang presisi. Yang juga tidak dapat membantu menjelaskan bagaimana manusia purba mencapai semua itu pada ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Seperti salah satu gambar Puma Pungku favorit kita, di mana kita dapat melihat lubang-lubang kecil yang ditempatkan dengan sangat sempurna, sehingga ini sangat sulit dipercaya jika hanya menggunakan bantuan dari peralatan seadanya. Jika kita perhatikan bahwa potongan-potongan batu megalit tersebut, kita dapat melihat teknik pengerjaan batu yang sedemikian rumit, yang sepertinya mereka menggunakan alat-alat seperti mesin atau bahkan seperti laser, atau teknologi yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan di Puma Pungku, kita dapat melihat batu-batu raksasa dengan sudut yang presisi hampir sehalus seperti kaca. Dan ini sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Kembali pada zaman sekarang, kita sudah tahu dengan apa balok batuan itu mungkin akan dipotong pada masa sekarang dengan hasil yang sama dan hasil yang sempurna. Karena pada zaman yang serba canggih saat ini, hampir sangat tidak ada permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan oleh teknologi. Banyak para insinyur dan ilmuwan yang diluluskan dari berbagai perguruan tinggi diwajibkan mampu mengatasi permasalahan apapun secara logis, terstruktur, dan dapat diaplikasikan. Dan termasuk salah satunya adalah memotong logam dengan air, termasuk bebatuan dan benda keras lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa air dapat memotong logam? Penjelasan sedikit tentang water jet cutter. Water jet cutter, atau yang bila diindonesiakan menjadi pemotong menggunakan pancaran air, yaitu merupakan satu metode yang saat ini sudah banyak sekali digunakan dalam industri pada sektor proses produksi, teman-teman. Seperti batu, logam, dan benda keras lainnya juga dipotong dengan mudah dengan sudut dan sisi yang presisi. Dan tahukah kita bahwa pada masa lalu juga sudah ada hasil dari sesuatu yang misterius yang terpotong seperti water jet ini, seperti susunan batu Saskaihuaman di Peru ini yang masih menjadi misteri. Untuk perlu diketahui sekilas, yaitu Saskaihuaman atau dikenal juga Saskahuaman adalah kompleks yang berdinding batu dekat kota tua Cusco, kota di bagian tenggara Peru, dekat lembah Urubamba di pegunungan Andes. Ditemukan pada ketinggian 3.700 meter. Dan tahukah kita bahwa tidak ada dinding lain yang seperti ini di seluruh dunia? Dinding ini berusia 1000 tahun lebih, dan ini terbuat dari batuan yang sangat berat, diperkirakan sekitar 360 ton.
Dan ini dibawa lebih dari 20 mil sebelum diangkat dan dicocokkan dengan batuan lainnya dengan presisi potongannya seperti dipotong menggunakan laser. Itu menurut pendapat ilmuwan. Dan uniknya, mereka bisa saling mengunci satu sama lain tanpa perlu dilem atau diberi klem. Bagaimana budaya kuno bisa menemukan teknik rumit seperti ini? Memang water jet dan laser adalah teknologi terbaru peradaban sekarang. Sinar laser bisa diatur sedemikian rupa saat proses pemotongan saat dikerjakan. Dan saat sekarang, peradaban kita menemukan water jet dan laser cutter, entah pada teknologi ratusan tahun ke depan, kita akan menemukan berbagai teknologi pemotongan yang mungkin akan kembali bisa menyusun batu raksasa seperti masa kuno ribuan tahun yang lalu. Dan para ilmuwan belum bisa menemukan jawaban bagaimana batu-batu besar ini diangkut dan disusun dengan begitu sempurna sehingga membentuk seperti yang ada sekarang. Tidak ada penggunaan lem di sana. Batu-batu ini dapat bergabung satu dengan lainnya padahal ukuran dan permukaannya tidaklah sama. Tentunya itu akan menyulitkan pemahat atau orang-orang yang menyusun batu tersebut agar bisa pas ketika diletakkan di atas dan tidak jatuh menimpa orang yang di bawahnya. Itulah gambarannya. Teknologi peradaban masa depan yang kita rasakan saat ini apakah sudah ada pada masa lalu yang memperlihatkan buktinya pada batu raksasa tersebut. Karena hanya dengan teknologi saat inilah pemotongan benda keras yang sudah dijamin untuk membuat setiap lekukan yang presisi. Maka hasilnya pun dijamin akurat karena tidak mengandalkan pahatan tangan dengan mata besi yang menggores batu. Dan pada beberapa puluh tahun yang lalu, manusia hanya terpikirkan memotong batu dengan gergaji dan gerinda. Dan hari ini, jet air tidak tertandingi dalam banyak aspek pemotongan. Dan telah mengubah cara banyak produk yang diproduksi. Dan tentunya cara berpikir kita mengenai pemotongan benda keras sebelumnya. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.